Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Metodologi Penelitian Kelompok 9. Di dalam pembelajaran metodologi penelitian ini terdapat 3 materi. Yang pertama ada kerangka pemikiran, yang kedua ada paradigma penelitian, dan yang ketiga ada hipotesis penelitian. Dalam slide ini terdapat pengertian kerangka pemikiran. Menurut Sugiono 2014 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selanjutnya ada jenis kerangka pemikiran yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kerangka teoritis. Kerangka ini adalah jenis kerangka yang digunakan untuk mengurai teori yang digunakan sebagai dasar. Yang kedua ada kerangka operasional. Kerangka ini adalah kerangka yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang dipilih sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga ada kerangka konseptual. Kerangka ini adalah jenis kerangka yang menjelaskan alur pemikiran terkait satu konsep dengan konsep lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari kerangka pemikiran. Yang pertama, membantu peneliti untuk menguji rumusan masalah dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk diambil kesimpulannya. Yang kedua, menghubungkan setiap bagian pada penelitian. Yang ketiga, membuat penelitian konteksnya menjadi lebih luas lagi cakupannya. Yang keempat, memberikan batasan terhadap penelitian. Yang kelima, memberikan gambaran kepada pembaca terkait metode-metode yang digunakan. Yang terakhir, mempermudah pemeriksaan karya ilmiah karena gambaran dari penelitian sudah dipaparkan. Contoh dari kerangka pemikiran. Dengan berlandaskan pendapat para ahli dan teori-teori yang relevan, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan, terus turun kepada laporan keuangan. Di laporan keuangan terdapat arus kas operasi dan manajemen persediaan, dan kedua hal tersebut terdapat profitabilitas, hasil, dan analisis. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir seseorang yang digunakan oleh peneliti dalam melihat atau memandang mengenai realita atau suatu fakta tentang permasalahan dan juga teori atau ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama ada paradigma post-positivism, yaitu menekankan penelitian yang datanya menggunakan hasil pengukuran atau berbentuk angka dan datanya bersifat kuantitatif. Yang kedua ada paradigma konstruktivism, yakni paradigma penelitian yang pelaksanaannya menggunakan penelitian yang bersifat langsung membumi dalam mengumpulkan datanya dan berbentuk kalimat atau biasa disebut juga dengan data kualitatif. Yang ketiga ada paradigma transformatif, yaitu penelitian yang dapat menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada paradigma pragmatism, yaitu mencampur atau menggabungkan metode penelitian yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif atau dapat disebut juga dengan metode campuran. Fungsi paradigma penelitian yaitu sebagai skema kognitif dalam menentukan proses penelitian sehingga dapat memberi makna pada hasil penelitian. Dan selain itu juga, paradigma penelitian dapat menentukan jenis pendekatan penelitian. Di sini ada contoh dari paradigma penelitian. Yang pertama ada X1 atau faktor lokasi yang memiliki pengaruh dengan kepuasan konsumen. Yang kedua ada X2 atau kualitas produk yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga ada X3 atau kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh dengan kepuasan konsumen. Dan di sini ada H4 yaitu faktor lokasi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh dengan kepuasan konsumen. Hipotesis penelitian. Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari 2 kata, yaitu kata hipo dan kata tesis. Hipo berarti kurang dan tesis adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersamaan menjadi hipotesis dan penyebutannya dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa. Kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Jenis-jenis hipotesis penelitian.
Yang pertama ada hipotesis nol. Hipotesis nol juga sering disebut dengan hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dapat langsung dirumuskan apabila ternyata pada suatu penelitian hipotesis nol ditolak. Fungsi dari hipotesis penelitian sebagai jawaban atau kesimpulan sementara atas suatu masalah, mengarahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data, memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar, dan membantu memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi. Berikut merupakan contoh dari hipotesis penelitian. Yang pertama ada H1 yaitu faktor lokasi, H2 yaitu kualitas produk, H3 yaitu kualitas pelayanan, H4 yaitu faktor lokasi, kualitas produk, dan kualitas pelayanan, dan Y yaitu kepuasan konsumen. Baik, selanjutnya ada contoh studi kasus pada kerangka pemikiran. Kami mengambil contoh studi kasus pada skripsi atau tugas akhir dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Fakultas Ekonomi, yaitu pengaruh earning per share, price earning ratio, dan price to book value terhadap return saham pada perusahaan subsektor otomotif. Bisa dilihat dari gambar sebelah kanan di mana ada manajemen menempati posisi sebagai grand design dan manajemen keuangan sebagai middle dan rasio keuangan sebagai apply. Dan di bawahnya ada IPS, PIR dan PBF dan return saham sebagai dimensi. Beranjak ke gambar selanjutnya, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat paradigma penelitian, yang dimana bisa diartikan bahwa earning per share berpengaruh atau tidak terhadap return saham, price earning ratio dapat berpengaruh atau tidak terhadap return saham, price to book value dapat berpengaruh atau tidak terhadap return saham, dan ketiga dimensi tadi dapat berpengaruh atau tidak terhadap return saham. Untuk gambar selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa earning per share dapat berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, price earning ratio dapat berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, price to book value dapat berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, dan earning per share, price earning ratio, dan price to book value dapat berpengaruh stimulan terhadap return saham.